Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hasriani SPD NPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan hidayahnya, sehingga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato singkat mengenai bagaimana sih cara mencintai diri sendiri atau sering kita sebut dengan self-love. Pada zaman sekarang, kebanyakan manusia sulit untuk menerima dirinya sendiri. Bahkan mirisnya, manusia lebih sering mencaci dan membenci dibandingkan menerima dan mencintai dirinya sendiri. Padahal, dibanding membenci, mencintai diri sendiri atau sering kita sebut dengan self-love itu jauh lebih bermanfaat loh teman-teman. Tapi sebelumnya, teman-teman sudah tahu tidak apa itu self-love? Self-love adalah menghargai diri atau mencintai diri sendiri. Hal ini disebut baik untuk kesehatan mental karena dapat membuat seseorang berpikir jauh lebih positif. Lalu, mengapa kita harus self-love? Alasannya tentunya agar kita lebih bahagia. Dan bahagia adalah kunci untuk menjalani kehidupan. Self-love ternyata memiliki banyak sekali manfaat loh teman-teman. Di antaranya meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kepercayaan diri, menghargai kekurangan diri, menerima diri sepenuhnya, dan juga selalu bersyukur. Ternyata self-love memiliki 4 aspek yang harus kita ketahui. Yang pertama, self-awareness. Self-awareness adalah kesadaran diri seseorang terhadap proses berpikirnya. Nah, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan self-awareness adalah dengan membuat catatan harian mengenai emosi, pikiran, dan juga tindakan yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada self-worth. Self-worth adalah keyakinan diri seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi, seseorang tidak perlu melakukan kegiatan tertentu atau memenuhi kriteria untuk merasa berharga. Kemudian yang ketiga ada self-esteem. Berbeda dengan self-worth, self-esteem ini lebih terikat pada pencapaian dan kualitas individu. Self-esteem ini dapat meningkat apabila seseorang memiliki self-worth yang baik. Self-esteem adalah posisi di mana seseorang merasa puas dan nyaman terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang keempat ada self-care. Self-care adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya. Yang biasa dilakukan adalah hal-hal yang ia sukai, misalnya berolahraga. Nah, salah satu contoh self-love yang sering dilakukan oleh banyak orang adalah me time atau menghabiskan waktu bersama diri sendiri. Misalnya, menonton film, mendengarkan musik, menonton bioskop, jalan-jalan ke mall, keliling ke tempat-tempat yang bagus, dan lain sebagainya. Tapi, selain me time, ternyata contoh self-love itu banyak sekali. Misalnya, self-reward, mengawali hari dengan berpikir positif, membuat perencanaan diri, mengenali kebutuhan diri, dan juga selalu bersyukur. Di antara yang telah disebutkan tadi, teman-teman sudah melakukannya belum? Kalau begitu, ini dia tips untuk self-love. Yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Yang ketiga, jangan khawatir terhadap pendapat orang lain. Yang keempat, ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang kelima, kenalilah ketakutan diri untuk dievaluasi. Yang keenam, kenalilah orang-orang dan bergaullah dengan orang-orang yang baik agar membawa pengaruh yang positif. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ingatlah dan selalu ingatlah bahwa kamu berharga telah terlahir ke dunia ini. Ada satu kutipan mengenai self-love dari psikologi klinis Disha Arinda. Ia mengatakan bahwa sama seperti ketika mencintai orang lain, ketika kita mencintai diri sendiri, kita pasti akan menemukan ketidaknyamanan dan kekurangan. Dan justru true self-love itu adalah ketika kita mencintai diri kita sendiri, bahkan di saat kita sedang tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Bagaimana?
Sudah bertekad untuk mencintai diri sendiri? Karena sejatinya cinta ialah ikhlas menerima dengan sepenuh hati. Lantas terimalah dirimu dan berdamailah dengan keadaan, meski sulit itu pasti. Dan sebelum mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri agar nantinya tidak saling menyakiti. Jadi, mari biasakan self-love. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.